Bayangkan ini, kamu membuka pintu rumah. Tetanggamu tersenyum, ramah, sopan, seolah tak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, dadamu terasa sedikit berat. Bukan karena capek, bukan karena pikiran, ada sesuatu yang tidak selaras. Kalau kamu pernah merasakan ini, berhenti scroll sekarang. Karena video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk jiwa terpilih. Tidak semua manusia diberi kepekaan untuk membaca energi. Tidak semua orang mampu menangkap getaran halus di balik senyum yang rapi. Dan justru karena itulah, kamu diuji lewat orang-orang terdekatmu. Dengarkan baik-baik, musuh paling berbahaya jarang datang dengan wajah marah. Mereka datang dengan senyum, sapaan hangat, dan basa-basi harian. Mereka tahu jam pulangmu, mereka tahu kebiasaanmu, mereka tahu kapan kamu sedang lemah, dan kapan kamu mulai naik level. Dan inilah yang tidak pernah diberitahukan ke banyak orang. Saat hidupmu mulai berubah, energi sekitarmu ikut bereaksi. Ketika kamu mulai tenang, fokus, dan melangkah ke arah yang benar. Tidak semua orang mampu ikut bahagia melihatnya. Sebagian diam, sebagian tersenyum. Sebagian lagi, mulai mengirimkan energi yang tidak kamu sadari. Bukan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk tindakan kasar, tapi dalam bentuk getaran halus yang mengurasmu perlahan. Pernahkah setelah berbincang singkat, kamu merasa capek tanpa sebab? Pikiranmu tiba-tiba berat, moodmu turun padahal harimu baik-baik saja. Itu bukan kebetulan, itu bukan imajinasi, itu adalah bahasa energi, dan hanya jiwa terpilih yang mampu merasakannya. Ingat satu hal penting ini, energi tidak pernah berbohong, mulut bisa berkata ramah, wajah bisa menampilkan senyum, tapi energi selalu jujur dan selalu meninggalkan jejak. Video ini bukan untuk membuatmu takut, bukan untuk menanamkan prasangka, tapi untuk membangunkan kesadaranmu, karena terlalu banyak jiwa baik yang tumbang, bukan karena diserang dari depan, melainkan karena lengah terhadap yang paling dekat. Jika sejak awal video ini kamu merasa seperti sedang ditegur, jika hatimu terasa bergetar, jika kata-kata ini seolah berbicara langsung padamu, itu tanda kamu tidak salah klik. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena setelah ini, kamu akan mengetahui tanda-tanda halus yang selama ini kamu abaikan, dan bagaimana jiwa terpilih seharusnya bersikap, tanpa harus memusuhi siapapun. Ingat, tidak semua yang tersenyum membawa ketulusan, dan tidak semua yang diam berarti tidak mengamati. Tonton sampai akhir, ini bisa mengubah cara kamu melihat orang di sekitarmu selamanya. 1. Senyum tidak selalu sejalan dengan niat. Tidak semua senyum lahir dari ketulusan. Banyak orang mampu menutupi perasaan sebenarnya demi menjaga citra. Jiwa terpilih biasanya peka, ada rasa tidak nyaman, dada terasa berat, atau energi menurun saat berinteraksi. Itu bukan prasangka, itu intuisi yang bekerja. 2. Energi tidak bisa berbohong. Kata-kata bisa direkayasa, tapi energi selalu jujur. Jika setelah bertemu seseorang kamu merasa lelah tanpa sebab, pikiran mendadak kacau, emosi turun drastis, itu pertanda ada pertukaran energi yang tidak seimbang. 3. Orang terdekat sering jadi ujian terbesar. Bukan musuh jauh yang paling berbahaya, tapi mereka yang terlalu dekat hingga tahu kebiasaan, celah, dan rutinitasmu. Tetangga, teman dekat, atau orang yang sering menyapa mereka punya akses yang tidak dimiliki orang lain. 4. Rasa iri tidak selalu terlihat kasar. Iri sering hadir dalam bentuk pujian berlebihan tapi terasa kosong. Kepo berlebihan pada hidupmu. Komentar bercanda yang menjatuhkan. Jiwa terpilih merasakannya sebagai getaran halus, bukan konflik terbuka. 5. Energi negatif sering disamarkan sebagai kepedulian. Kalimat seperti, "Aku cuma ngingetin, aku khawatir sama kamu," bisa jadi topeng untuk keraguan yang mereka tanamkan agar kamu ragu pada jalanmu sendiri. 6. Perubahan dalam hidup memicu reaksi. Saat hidupmu naik level lebih tenang, fokus, atau berkembang, tidak semua orang siap melihatmu berubah. Energi mereka bisa berubah tanpa mereka sadari, dan itu terasa jelas bagi jiwa yang peka. 7. Jiwa terpilih tidak melawan, tapi menjaga jarak. Kewaspadaan bukan berarti memusuhi. Cukup jaga batas, kurangi berbagi hal pribadi, perkuat energi diri. Diam dan sadar seringkali adalah perlindungan terbaik. 8. Intuisi adalah sistem peringatan alami. Jika hatimu berkata, ada yang tidak selaras, dengarkan.
Jiwa terpilih tidak mencari bukti dulu karena energi selalu memberi sinyal lebih awal. 9. Ketulusan terlihat dari konsistensi, bukan gestur. Orang tulus konsisten dalam sikap, bukan hanya ramah di depan. Energi mereka menenangkan, bukan menguras. 10. Waspada bukan takut, tapi sadar. Kesadaran adalah ciri jiwa yang matang. Kamu tidak berubah menjadi curiga, kamu hanya lebih bijak memilih siapa yang boleh dekat dengan energimu. Senyum tidak selalu sejalan dengan niat. Sejak kecil kita diajarkan satu hal sederhana, senyum berarti baik. Senyum berarti ramah. Senyum berarti tidak ada bahaya. Tapi seiring bertambahnya usia dan kedewasaan batin, jiwa terpilih mulai menyadari satu kebenaran yang tidak nyaman, bahwa tidak semua senyum lahir dari ketulusan. Senyum adalah ekspresi wajah, niat adalah isi hati, dan keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Ada orang yang tersenyum karena tulus. Energinya ringan, menenangkan, membuat kita merasa aman meski tanpa banyak bicara. Tapi ada pula senyum yang sekadar topeng sosial, dibentuk oleh kebiasaan, kepentingan, atau bahkan kecemburuan yang disembunyikan rapat-rapat. Jiwa terpilih biasanya tidak langsung menilai dengan logika. Yang muncul justru rasa, getaran halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan tidak nyaman yang datang tiba-tiba, tanpa alasan jelas. Dada terasa sedikit sesak, pikiran mendadak ingin menjauh. Bukan karena benci, tapi karena ada sinyal yang berbunyi di dalam diri. Masalahnya, banyak orang mengabaikan sinyal ini. Mereka berkata pada diri sendiri, "Ah, aku terlalu sensitif." Padahal, sensitivitas bukan kelemahan. Itu adalah kepekaan energi. Senyum yang tidak selaras dengan niat biasanya punya ciri halus. Bukan senyum yang jahat atau menyeramkan. Justru sering terlihat sangat normal, sangat ramah, sangat baik. Tapi di balik itu, ada jarak emosional yang terasa dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada ketulusan yang mengalir. Orang seperti ini sering tersenyum tapi matanya kosong, berbicara ramah tapi tidak pernah benar-benar mendukung. Terlihat peduli tapi diam-diam membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Dan disinilah letak ujian bagi jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukan manusia yang suka curiga. Justru sebaliknya, mereka cenderung berpikiran baik, mudah percaya, dan mengedepankan empati. Namun ketika kepekaan batin bertemu dengan realitas sosial, muncullah konflik batin, percaya pada intuisi atau menuruti logika sosial. Banyak yang memilih logika, dan disitulah energi mulai terkuras. Karena setiap kali kamu memaksa dirimu menerima sesuatu yang batinmu tolak, kamu sedang melawan dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit, kamu kehilangan kejernihan, kehilangan ketenangan, kehilangan koneksi dengan intuisi. Senyum yang tidak sejalan dengan niat juga sering muncul saat hidupmu mulai berubah. Saat kamu mulai lebih tenang, lebih fokus, lebih sadar arah hidupmu. Perubahan ini tidak selalu nyaman bagi orang di sekitarmu. Ada yang terinspirasi, tapi ada juga yang terusik. Namun tidak semua orang berani jujur pada dirinya sendiri. Maka yang muncul bukan penolakan terbuka, melainkan sikap ambigu, senyum di luar, resistensi di dalam. Jiwa terpilih perlu memahami ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi diri. Karena tidak semua orang yang hadir di sekitarmu punya kapasitas untuk ikut tumbuh bersamamu. Dan itu tidak salah. Yang salah adalah jika kamu terus membuka ruang batinmu pada mereka yang sebenarnya tidak selaras. Ingat satu hal penting, ketulusan selalu terasa menenangkan. Jika sebuah senyum membuatmu ragu, lelah, atau ingin menarik diri, itu bukan kebetulan. Energi tidak bisa berbohong, kata-kata bisa disusun, ekspresi bisa dilatih, perilaku bisa disesuaikan, tapi energi tidak pernah bisa berpura-pura. Energi adalah bahasa paling jujur di alam semesta. Ia bekerja sebelum logika, ia berbicara sebelum kata-kata, dan hanya mereka yang cukup hening di dalam jiwa terpilih yang mampu mendengarnya. Setiap manusia membawa medan energinya masing-masing. Dari pikiran, emosi, niat, hingga luka yang belum sembuh. Ketika dua orang berinteraksi, yang bertemu bukan hanya tubuh dan kata-kata, tetapi juga energi batin. Itulah sebabnya kamu bisa merasa nyaman dengan seseorang meski baru bertemu. Atau sebaliknya, tidak betah meski sudah lama mengenal. Energi bekerja tanpa izin. Ia langsung menyentuh sistem saraf, emosi, dan kesadaran kita. Jiwa terpilih sering menyadari ini lewat efek setelah interaksi. Bukan saat berbicara, tapi setelahnya.
Tubuh terasa berat, pikiran menjadi keruh, semangat turun, seolah ada sesuatu yang tersedot tanpa kamu sadari. Ini bukan hal mistis yang berlebihan. Ini adalah mekanisme alami dari empati dan kepekaan tinggi. Saat seseorang menyimpan iri, kemarahan tersembunyi, atau ketidakikhlasan, energinya membawa beban itu. Dan jika kamu tidak sadar batas, kamu bisa ikut menanggungnya. Yang membuatnya berbahaya adalah karena energi negatif jarang datang dengan wajah kasar. Ia datang halus, pelan, konsisten, sedikit demi sedikit, sampai kamu terbiasa merasa lelah dan mengira itu hal normal. Padahal tidak, energi yang sehat akan membuatmu merasa utuh, menenangkan pikiran, tidak meninggalkan rasa bersalah atau ragu. Sebaliknya, energi yang tidak selaras akan membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, merasa tidak cukup, kehilangan arah tanpa sebab jelas. Jiwa terpilih sering disalahpahami sebagai terlalu sensitif. Padahal sensitivitas ini adalah antena batin. Masalahnya bukan pada kepekaan, tapi pada kurangnya kesadaran untuk menyaring. Energi juga tidak bisa berbohong tentang niat seseorang. Orang bisa berkata mendukung, tapi energinya memancarkan keraguan. Orang bisa memuji, tapi energinya membawa perbandingan. Orang bisa tersenyum, tapi energinya penuh resistensi. Dan tubuhmu tahu itu, selalu tahu. Tantangan terbesar bagi jiwa terpilih adalah belajar mempercayai sinyal ini tanpa merasa bersalah. Waspada bukan berarti jahat, menjaga jarak bukan berarti sombong. Itu adalah bentuk self-respect pada energi sendiri. Karena jika kamu terus mengabaikan apa yang kamu rasakan, kamu akan kehilangan kompas batinmu. Dan tanpa kompas itu, kamu mudah tersesat di tengah keramaian manusia. Ingat ini baik-baik, energi yang tulus tidak pernah melelahkan. Ia mungkin menantang, tapi tidak menguras. Ia mungkin jujur, tapi tidak merusak. Jiwa terpilih tidak diminta untuk melawan siapapun. Tidak diminta untuk membongkar niat orang lain. Yang diminta hanyalah satu, sadar dan menjaga diri. Karena ketika kamu menghormati energimu sendiri, alam semesta akan membantumu menjauhkan hal-hal yang tidak selaras tanpa perlu konflik, tanpa perlu kebisingan. Dan disitulah kekuatan sejati jiwa terpilih berada. Hening, sadar, dan utuh. Orang terdekat sering menjadi ujian terbesar. Salah satu kebenaran paling pahit dalam perjalanan batin adalah ini. Ujian terberat jarang datang dari orang asing. Ia datang dari mereka yang paling dekat, paling sering hadir, dan paling tahu celah hidup kita. Jiwa terpilih sering tidak diserang secara frontal, tidak dimusuhi secara terang-terangan, justru diuji lewat hubungan yang terlihat aman. Tetangga, teman lama, orang yang setiap hari menyapa mereka punya satu hal yang tidak dimiliki orang lain, akses. Akses pada rutinitasmu, akses pada kebiasaanmu, akses pada momen rapuh dan lengahmu. Dan akses inilah yang membuat ujian menjadi halus tapi dalam. Banyak jiwa terpilih tidak sadar bahwa kedekatan emosional tanpa batas adalah pintu masuk kelelahan batin. Karena semakin dekat seseorang, semakin besar pengaruh energinya terhadap kita. Jika energinya selaras, kita merasa dikuatkan. Tapi jika tidak, dampaknya bisa perlahan menggerogoti kestabilan batin. Masalahnya, orang terdekat jarang berniat jahat secara sadar. Sebagian hanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika hidupmu mulai bergerak maju lebih tenang, lebih fokus, lebih sadar secara alami akan muncul perbandingan di benak orang lain. Dan tidak semua orang siap menghadapi cermin itu. Ada yang terinspirasi, ada yang diam, ada pula yang merasa terancam tanpa mereka sadari. Namun karena kedekatan, perasaan itu tidak keluar sebagai konflik terbuka. Ia muncul sebagai komentar kecil yang meremehkan, candaan yang menyinggung tapi dibungkus tawa. Saran yang membuatmu ragu pada keputusanmu sendiri. Bagi jiwa terpilih, ini membingungkan. Karena secara logika, orang-orang ini baik, tidak kasar, tidak jahat, tapi secara batin, ada tekanan yang terus berulang. Dan disinilah letak ujiannya. Apakah kamu akan terus membuka ruang pada mereka demi menjaga harmoni? Atau mulai menjaga jarak demi menjaga kewarasan? Jiwa terpilih sering memilih diam, mengalah, menahan. Karena empati mereka tinggi, mereka memahami bahwa setiap orang punya luka. Tapi jika empati tidak diimbangi batas, empati berubah menjadi beban. Ingat ini, tidak semua orang yang dekat harus selalu berada di dalam lingkaran energimu. Kedewasaan batin bukan soal memutus hubungan, melainkan mengatur jarak yang sehat.
Ada orang yang cukup kamu sapa, ada yang cukup kamu hormati, dan ada yang tidak perlu lagi kamu ceritakan tentang perjalanan hidupmu. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu belajar melindungi cahaya yang sedang tumbuh. Jiwa terpilih diuji bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk membedakan kedekatan fisik dan kedekatan energi. Karena dua hal itu tidak selalu sama, rasa iri tidak selalu terlihat kasar. Banyak orang membayangkan iri sebagai sesuatu yang keras, kebencian, permusuhan, atau sikap kasar. Padahal dalam kenyataannya, iri paling sering hadir dalam bentuk yang sangat halus bahkan terlihat ramah. Inilah mengapa jiwa terpilih perlu sangat sadar. Rasa iri jarang berteriak, ia berbisik, ia menyamar, ia bersembunyi di balik senyum dan basa-basi. Orang yang iri tidak selalu ingin menjatuhkanmu. Sebagian hanya tidak siap melihatmu berkembang lebih cepat dari mereka. Sebagian merasa tertinggal, sebagian merasa hidup tidak adil. Dan perasaan-perasaan itu, jika tidak disadari, berubah menjadi energi yang tidak selaras. Iri yang halus sering muncul sebagai pujian yang terasa kosong, pertanyaan berulang tentang hidupmu yang terlalu detail, komentar, bercanda, yang membuatmu mengecilkan pencapaianmu sendiri. Jiwa terpilih biasanya merasakannya bukan lewat kata-kata, tapi lewat efek emosional setelahnya. Ada rasa tidak nyaman, ada dorongan untuk menjelaskan diri, ada keinginan untuk merendahkan pencapaian sendiri agar orang lain tidak merasa tersinggung. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri. Inilah bahaya terbesar dari iri yang tersembunyi. Ia tidak menyerang dari luar, tapi membuatmu menyerang dirimu sendiri dari dalam. Orang yang iri sering tidak sadar bahwa mereka iri. Mereka merasa hanya jujur, realistis, atau sekadar mengingatkan. Tapi energi di balik kata-kata itu membawa beban perbandingan dan ketidakikhlasan. Jiwa terpilih perlu memahami satu hal penting. Tidak semua orang yang bertanya ingin memahami, sebagian ingin membandingkan. Dan perbandingan adalah akar dari iri. Ketika kamu mulai menyadari pola ini, bukan berarti kamu harus menuduh atau memusuhi. Justru sebaliknya kamu menjadi lebih tenang, karena kamu tidak lagi mencari validasi dari mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Iri yang kasar mudah dihindari. Iri yang halus justru menguras karena membuatmu ragu pada perasaanmu sendiri. Jiwa terpilih sering bertanya, apa aku berlebihan? Apa aku terlalu sensitif? Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu terlalu lama mengabaikan intuisi. Ingat baik-baik, orang yang tulus bahagia melihatmu tumbuh. Orang yang iri mungkin tersenyum, tapi energinya berat. Dan kamu tidak diwajibkan untuk menyenangkan semua orang dengan meredupkan cahaya hidupmu. Kesadaran bukan membuatmu sombong, kesadaran membuatmu jujur pada dirimu sendiri. Jiwa terpilih tidak diminta untuk membuktikan apapun. Cukup berjalan di jalurmu, dengan hati jernih dan batas yang jelas. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah menjadi sangat jelas. Hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi tentang apa yang terasa oleh jiwa. Tidak semua bahaya datang dengan wajah marah. Tidak semua niat buruk hadir dalam bentuk permusuhan. Dan tidak semua senyum membawa ketulusan. Sebagian datang dengan ramah, sebagian menyapa setiap hari, sebagian bahkan terasa dekat.